Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, sehat selalu, semangat terus. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, Ya. kami sudah 3 hari berada di Sumatera untuk melakukan penginjilan. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu menopang kami, yang selalu mendukung, yang selalu membantu pelayanan kami, Yes. dan yang selalu mensupport pelayanan kami, dan yang selalu mendoakan misi penginjilan yang kita lakukan bersama-sama. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kita Bang JDP sudah sembuh total, sudah pulih total. Yes. Itu semua berkat doa Bapak Ibu, Amin. semua berkat support saudara semuanya. Yes. Dan kali ini kami kembali bermisi. Kami ke ladang misi Bapak Ibu. Dan saat ini kami ada di pelabuhan apa saudaraku? Sibolga. Dan kami menuju ke Pulau Nias, penginjilan Bapak Ibu. Ya, malam ini kami penginjilan ke nyebrang ke Nias. Ya. Dan besok kami mulai bekerja, mungkin istirahat beberapa jam. Sore besok kami harus bekerja karena waktu kami di Nias hanya seminggu. Selanjutnya kami keluar dari Nias, kami ke Banda Aceh dan ke Takengon. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Bang JDP akhirnya lepas dari maut. Wow. Haleluya Bapak Ibu ya. Bang JDP lepas dari maut. Mungkin kita ingin mendengarkan bagaimana kisahnya sehingga Bang JDP lepas dari maut, ya. Kita ingin dengar Bapak Ibu kisahnya bagaimana Bang JDP lepas dari maut. Nah, silakan saudaraku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara yang selalu mendoakan dan menopang kami dan senantiasa mensupport kami berdua, terutama terkhusus kejadian masa lalu beberapa bulan yang lalu ya. Saya mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa saudaraku. Saya sendiri pun tidak yakin bahwa saya hidup ya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Dahsyat nama Tuhan Yesus ketika saya serukan, Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan menjaga saya sehingga sehelai rambut saya pun tidak bisa dikuasai oleh si jahat. Luar biasa saudara. Gigi saya aman, kepala saya aman, tangan saya, kaki saya. Nanti saya saksikan ya. Tetapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Saudara, dan terkhusus buat channel ini, Injil Habaget dan hambanya yang luar biasa, yang selalu mendukung, mendoakan. Saya tidak bisa membalas, dan saya merasa berbalas budi ya dengan beliau yang senantiasa berpartisipasi dengan hebatnya siang malam, dengan segala hal dia lakukan untuk menolong saya. Luar biasa. Dan juga buat Kak Widya dan keluarga semuanya, terima kasih. Dan subscriber channel ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya waktu itu pulang ya, kita baru pelayanan saudara ya dari Pulau Mentawai. Beliau juga akhirnya pelayanan ke Pulau Jawa, saya ke Tapsel ya, pelayanan saya sendiri ya, karena kita baru pulang juga dari Pulau Mentawai. Nah, sepulang dari Tapsel saya kecelakaan di Rantau Prapat, persis nama daerahnya Perlabian, Desa Pekantolan. Nah, di situ saudaraku saya tubrukan dengan bus ALS antar lintas Sumatera 384. Dan itu bus adalah bus primadona ya bagi mereka konten kreator bus mania. Nah, saudara cari saja itu bus 384 tuh, saudara akan temukan kejadian-kejadian di Facebook di mana itu beredar ya, dan masuk TV kecelakaan saya itu saudaraku. Dan saya nggak enak ya nunjukkan videonya, kena nanti saudara ya. Kena ya? Kena. Kena. Nah, kalau gambar-gambar nggak? nah, Foto-foto nggak?
Ya, Itu enggak ya? enggak. Nah, Bapak Ibu kita akan mendengarkan ya bagaimana Bank JDP lolos dari maut. Dan saat ini kami masih berada di pelabuhan menunggu penyeberangan ke Pulau Nias. Nah, kita melakukan penginjilan di Pulau Nias Bapak Ibu. Kita sudah janjian dengan beberapa orang tua yang ada di pedalaman Nias untuk menjangkau kembali anaknya yang sudah dimualafkan. Ya. Kita sudah buat, kita sudah diskusi dan kita sudah buat janjian, dan besok sore kita bertemu di sebuah desa di daerah Pulau Nias. Kita tidak bisa sebutkan nama tempatnya, nama desanya. Yang jelas kita mohon pertolongan Bapak Ibu untuk mendukung dalam doa, ya, khusus kepada pendoa syafaat para Injil Habaget, channel Injil Habaget dan channel JDP Channel, bawa dalam doa syafaat karena kita kali ini ke Nias untuk bertemu dengan orang-orang Kristen yang sudah dimualafkan. Kita sudah buat janjian jauh-jauh hari. Kita sering sharing lewat telepon. Kita sering sharing lewat DM TikTok Bapak Ibu. Dan kali ini begitu saudara saya, saudara kita Bank JDP sembuh, kami harus bermisi ke pedalaman, ke Nias Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana kisah Bank JDP. Silakan saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan sangat luar biasa ya. Saya sampai nah ini saya sudah sampai terkapar saudara ya. Dan ini juga pihak yang berwajib sampai datang ke rumah sakit. Nah, itu boleh. Ini hancur saudaraku ya. Dan ini saya tidak bisa tunjukkan lagi beberapa video yang saya takut nanti kena ini ya, kena pelanggaran karena dipenuhi oleh darah-darah saudaraku, banyak sekali. Jadi singkat ceritanya begini. Ketika saya dalam perjalanan, saya melihat ada 2 truk yang akan saya potong karena jalanannya lurus Bapak Ibu Saudara. Jalan lurus, saya lihat hanya 2 truk. Saya potong Bapak Ibu. Ternyata di depan truk itu masih ada lagi truk. Di depannya masih ada truk. Saya kaget Bapak Ibu Saudara, dan saya gas lah mobil ini. Saya gas sekencang-kencangnya supaya selesai pemotongan mobil ini saudara. Tiba-tiba muncul sebuah ALS dengan kecepatan tinggi. Saya juga kecepatan tinggi. Waktu sebelum bertemu muka dengan muka antara mobil saya dengan mobil bus ini, saya sampai berpikir ternyata saya meninggoinya kecelakaan, itu saya pikir saudara. Nah, waktu saya lihat bus ini sudah semakin dekat, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, duar, saudara. Saya pikir saya sudah meninggoy. Ternyata belum saudaraku. Saya kaget. Tapi sini sudah berlumuran semua saudara ya, dengan darah saudara, sudah berlumuran saudara. Saya terkaget. Saya akhirnya lihat, ternyata saya masih hidup, kan gitu saudara. Akhirnya saya turun. Sebelum turun saya cek dulu ya surat-surat mobil. Saya takutnya biasanya kan ada penjarahan ketika ada kecelakaan itu saudaraku. Saya cek surat mobil, ternyata saudara ya, itu tas saya sudah terlempar ke belakang. Jadi ketika saya laka itu tap mobil sampai copot saudaraku, terlempar semua ke belakang. Tas saya yang di depan itu terlempar semua ke belakang, sampai isi-isi tasnya terceceran Bapak Ibu Saudara. HP saya pun terlempar. Wah, itu saya lihat mobil sudah berasap ya, sudah berasap. Baunya hancur saudaraku. Dan puji Tuhan, saya cari mana tas saya sampai berlumuran di mobil itu saudara. Itu sampai berlumuran dengan merah-merah saudaraku, berlumuran.
Saya cari sambil saya cek, oh ketemu, surat-surat ketemu, HP ketemu. Saya masukin kembali ke tas, saya keluar dari pintu pengemudi, saya bikin gini, ternyata nggak bisa dibuka, sudah peot gitu ya. Nggak bisa. Akhirnya saya melompat ke pintu situ, saudaraku. Oh, bisa dibuka. Saya keluar karena orang sudah rame, macet mobilnya, saudaraku. Karena saya laka itu, orang keluar, oh orangnya masih hidup, kata orang-orang. Orangnya masih hidup, katanya gitu ya. Orang berpikir sudah meninggal. Sudah meninggal saya, saudaraku. Orang berpikir. Karena sampai sekarang pun ketika orang melihat kendaraan itu, orang berkata, ini orangnya masih hidup. Orang berpikir tidak percaya dan tidak yakin saya masih hidup gitu. Ketika melihat kendaraan itu nggak percaya, saudara. Pasti ini orangnya meninggoy, kan gitu. Nah, saya keluar, saya sambil berdarah, saya bingung. Saya mau minta pertolongan siapa? Saya hanya panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya panggil nama Yesus terus, saudara ya. Saya panggil nama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Saya nggak tahu mengadu kemana. Udahlah, kalau seandainya saya meninggoy, biarlah ada bukti di HP saya. Akhirnya, saudara yang terkasih, saya video lah bagaimana laka saya ini. Saya video dan saya foto-foto sebagai bukti, dan saya pergi ke tempat orang rame. Pak, Bu, tolong bawa saya ke rumah sakit. Apa kata orang, saudara ya? Belum datang polisi, Pak. Belum boleh ke rumah sakit. Nah, saudara yang terkasih, orang zaman dulu berbeda dengan sekarang. Makanya Matius 24 itu tergenapi ya. Kasih semakin dingin. Kalau dulu orang ada laka langsung ditolong orang beramai-ramai. Kalau sekarang, saudaraku, dipoto-foto, video-videokan. Bahkan ada yang memfoto saya, memvideo saya sambil bertanya, Pak, boleh tahu nopolnya berapa, nomor polisinya, plat polisinya, saudaraku. Saya sebut nomornya BM 1398 VV. Dia bilang, oh semoga keluar porkas atau togel, saudaraku. Begitu luar biasanya, saudaraku, orang zaman sekarang. Saya mau ke rumah sakit, tidak ada yang mau antar, tunggu datang pihak kepolisian. Saya pun bingung, saya terletak di rumput-rumput, tidak ada yang menolong. Saya berdiri lagi, tidak ada menolong. Kepala semakin pening, saudaraku. Di sini sudah keluar terus bercucuran dari mulut, sudah keluar, saudaraku, menggumpal-gumpal dalam mulut saya. Ketika saya buang itu gumpalan di mulut saya yang merah itu, saudara, darah itu ya, muncul lagi, saudaraku, terus keluar. Saya bilang gini, seandainya saya pun meninggoy, ya saya sebenarnya tidak takut, saudara ya. Tetapi yang saya inginkan adalah bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa terselesaikan, dan gitu. Akhirnya setelah itu, saudara, saya berpikir-pikir, udahlah saya teleponlah istri saya, gitu ya. Karena saya berpikir, kalau nggak saya telepon siapa nanti istri saya gimana ya? Apa dia stres, apa dia pusing atau gimana gitu ya. Saya terpikir juga dengan sahabat saya ini, kalau saya telepon nanti dia pun jadi stres gitu ya. Saya berpikir-pikir, udahlah istri saya telepon dulu. Saya telepon istri saya, kaget istri saya, saudaraku. Dan waktu lihat keadaan saya, dia kaget. Saya bilang, tetap semangat, saya tidak apa-apa. Tetap semangat. Jangan takut, jangan ragu, saya bilang. Saya tidak apa-apa, saya katakan. Saya kuatkan dia supaya dia tidak stres ketika melihat keadaan saya. Tolong telepon pihak kepolisian, tolong telepon rumah sakit, saya bilang. Akhirnya diteleponlah, saudaraku, pengaduan kepolisian. Akhirnya setelah itu barulah datang kepolisian, saudara, ke TKP. Setelah datang, saudaraku, saya pun udahlah, saya tinggalkan kendaraan itu, sudah hancur. Yang penting saya dulu dirawat dulu, selamat dulu, saudaraku. Nah, saya minta tolong ke truk-truk supaya saya diantar, saudara. Dan sampai saya di puskesmas, saudara ya, saya dirawat dengan luar biasa, dihentikan dan tidak bisa ditangani dengan sempurna, saudaraku. Saya pun akhirnya saya pun tunggu, saudara. Ada suara kapal, bentar. Ya, ada kapal penyeberangan, Bapak Ibu. Oke, saudaraku, lanjut. Nah, akhirnya saya pun dibawa naik ambulan, dilarikan, saudaraku,
ke Riau, naik ambulan dari Sumatera Utara ke Riau dilarikan. 7 jam perjalanan. Dalam perjalanan itu saya keluar darah, di oksigen saudaraku, di apa namanya, di impus. Perjalanan 7 jam perjalanan, dan sebelum saya naik ambulan, akhirnya saya telepon saudara saya ini. Saya nggak tahu lagi mengadu kemana. Saya berpikir udahlah, saudara saya, sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga, dianggap mama saya juga sebagai keluarga, hambanya Effendi Usman. Saya telepon, saudaraku, saya kirim video. Setelah video, beliau menangis dan sangat bersimpati sekali. Saya bilang, saudaraku, jangan kamu sedih, saya tidak apa-apa, jangan khawatir, saya hanya butuh doa saja. Doakan saya supaya saya cepat pulih, saya bilang gitu kan. Beliau menangis, istri beliau juga menangis, dan video call pun terjadi, menangis. Akhirnya saya naik ambulan lah saudaraku, dan luar biasa dahsyat Tuhan Yesus ya. Beliau berkata, saya mau berangkat langsung ke Riau hari ini. Saya larang, jangan saudaraku, jangan, saya tidak apa-apa. Tapi beliau ngotot harus berangkat. Itulah karena kasihnya saudara yang luar biasa, ngotot tetap berangkat. Saya bilang ongkos pesawat mahal, tetap beliau berangkat saudaraku. Karena baru pulang dari misi gitu. Iya, karena kami baru pulang dari misi saudaraku. Sudah habis segala perbekalan. Saya berpikir ya, dari manalah dia bisa beli ongkos pesawatnya, kan gitu saudara. Berpikir dari manalah uangnya, jangan datang saudaraku. Sudah habis perbekalan kita, gitu pemikiran saya. Saya pun sudah habis saudara. Karena kita misi ke pedalaman kan. Nah, tapi beliau tetap ngotot, Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti cukupi kebutuhan kita. Akhirnya beliau besoknya datang, saya sudah di rumah sakit saudaraku, saya sudah lemas-lemas. Tetapi itulah apa kata Alkitab, seorang sahabat menaruh kasih. Nah itu saudara ya, ketika beliau datang di rumah sakit, saya lagi dirawat, semangat saya bertambah. Nah sebelum sampai di situ saudaraku, malamnya saya dicek di ronsen, di CT scan saudaraku. Apa kata dokter? Wow, luar biasa. Kalau melihat dari kendaraan yang digunakan hancur lebur, penyet begitu saudara ya. Di CT scan ini semua normal. Dada saya di CT scan tidak ada kerusakan saudara. Ini ajaib. Dokter berkata begini, sakit pak? Tidak. Ini enggak. Dipegang lutut saya, ini sakit pak? Tidak. Dipegang kaki saya, sakit pak? Tidak. Dipegang tangan saya, takutnya ada yang patah di sini, tidak. Kok bisa tidak sakit pak? Sudah sengeri itu kendaraan yang saya lihat. Saya bilang gitu kan. Dipegang dada saya, di CT scan saudaraku, bagus. Dokternya cuma bilang begini, ada keretakan di hidung sedikit pak, tetapi itu bisa pulih sendiri. Wow, luar biasa nama Yesus saudaraku ya. Amin. Walaupun maut sudah di depan mata, ketika kita panggil nama Yesus, satu helai rambut pun, bahkan gigi saya pun tidak copot saudaraku. Tidak rontok. Tidak rontok. Dokter berkata begini, pak gerakkan rahangnya. Saya gini ke rahang saya. Wow, kata dokter, rahangnya aman, gigi pun aman. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya bilang bisa dong. Karena nama Tuhan saya, Yeshua HaMashiach, saya serukan. Dan dokter yang non muslim itu sampai berkata, Masya Allah katanya, luar biasa bapak dokter, ini. Dokter non Kristen. Dokter non Kristen maksudnya, dokternya non Kristen ya. Sampai muslim. Dia berkata Masya Allah berkali-kali, melihat saya itu tidak apa-apa saudaraku. Dia sampai berkata Masya Allah, luar biasa Tuhan Bapak katanya. Itu saudara ya, dahsyatnya nama Tuhan. Saya diselamatkan ketika maut itu di depan mata. Meskipun iman saya saudaraku berasa bahwa saya tidak selamat, saya pikir saya akan mati, tetapi nama Yeshua HaMashiach, nama Yesus itu berkuasa menyelamatkan saya. Amin. Dan luar biasa, saya sehat, saya sembuh berminggu-minggu, dan luar biasa dahsyatnya. Belum ada sebulan, orang heran, mau kemana Bang JDP? Mau misi lagi, mau misi. Wow, baru kecelakaan, baru sebulan sudah bermisi lagi. Gak ada traumanya. Tidak ada traumanya saudara. Kami mau bermisi lagi ke pedalaman. Luar biasa, tidak ada traumanya. Saya sehat. Wow, luar biasa. Iya. Oh, kaki saudara.
kaki aman semua, saudaraku. Wow, luar biasa Tuhan. Wow, pertolongan Tuhan Dahsyat. dahsyat sekali. Yes. Mujizat itu dahsyat. Amin. Saudaraku, setelah saya kejadian itu banyak orang tahu, komplek perumahan tahu, berdatangan semua ke rumah saya. Benarkah ini Pak Jamal? Kami lihat di Facebook, kami lihat di berita, benar ini berdatangan. Kok bisa selamat Pak? Apa ceritanya Pak? Mereka berkata, saya kesempatan bersaksi menceritakan Yesus. Bahkan RT pun datang ke rumah saya. Pak, heboh di Facebook Pak. Bapak, saya lihat ini warga saya ini. Wah, sampai ada saudaraku mantan lurah yang kenal dengan saya di tempat saya itu, saudaraku. Dia lihatkan di TikTok ya. Ini kayak warga kita dulu, Pak. Iya. Tapi saya lihatnya kemarin dia berdiri di depan rumah. Apa kata istrinya? Jangan-jangan itu hantunya, Pak. Nggak mungkin dia hidup. Mobilnya sudah begini. Masa iya? Aku ceklah dulu. Kok ada ya? Kaget dia. Akhirnya saya bersaksi tentang Yesus. Dan banyak orang berdatangan ke rumah saya, saudaraku. Bahkan DM saya. Kok bisa selamat? Saya katakan karena nama Yeshua HaMashiach. Mereka terheran-heran. Kalau lihat ini Pak, tidak mungkin selamat. Mustahil kata mereka. Lukas 1 berkata, sesungguhnya bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dahsyat sekali, dahsyat. Luar biasa. Benar Bapak Ibu. Saya begitu mendengar keadaan beliau, saya dibilang sama istri saya, yang berangkat. Tapi saya tidak bisa berangkat Bapak Ibu, karena beliau masih dalam perjalanan. Saya tidak tahu rumah sakit mana. Tapi besok saya langsung menuju ke Riau dan langsung menuju ke rumah sakit. Bapak Ibu, ketika saya bertemu dengan saudara saya yang sudah saya anggap abang saya di rumah sakit, wajah bengkak, hidung darah masih ada sisa di hidung, jadi tidak tersumbat hidungnya. Pelukan kami, saya doakan, nangis kami berdua. Kak Esther, istri daripada sahabat saya, Bapak Ibu, bengkak, wajah bengkak. Istri daripada saudara saya juga menangis. Selesai menangis Bapak Ibu, saya melihat keajaiban langsung terjadi ya. Kenapa saya katakan saya melihat keajaiban? Karena begitu selesai menangis, beliau bersuka cita. Wajahnya dari bengkak seperti aura sukacita itu begitu kelihatan Bapak Ibu. Dahsyat, luar biasa. Seperti rohnya itu kembali, tenaganya kembali menyala-nyala, semangatnya kembali menyala-nyala. Ternyata Bapak Ibu, seorang sahabat itu sangat memberikan nilai yang positif, sangat memberikan hal yang sangat luar biasa kepada sahabatnya yang lagi musibah. Amin. Jadi saudaraku, sahabat itu bukan diukur dari betapa banyak uang yang kita berikan, betapa banyak berkat yang kita sumbang, betapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi ketika seorang sahabat itu dinilai ketika sahabatnya jatuh, ketika sahabatnya tidak bisa bergerak, apakah sahabatnya itu ada? Apakah sahabatnya itu hadir? Apakah sahabatnya itu ikut merasakan sukacita Bapak Ibu atau tidak? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, begitu saya ada bersama dengan Bang JDP dan istrinya di rumah sakit, Bang JDP nafsu makannya naik Bapak Ibu. Sebelum saya hadir, sebelum saya datang, gak bisa makan. Tidak bisa makan Bapak Ibu, tidak mau makan, tidak selera makan. Ini kalau telan makanan rasanya sakit. Ya, karena keluar terus. Dadanya sakit Bapak Ibu, ya. Belum lagi dipikirkan ini, pikirkan itu. Tetapi Bapak Ibu, begitu saya datang, selesai doa, sukacitanya kembali, semangatnya kembali, wajah cerah. Sekalipun bengkak, Bapak Ibu kelihatan bengkak, tetapi wajahnya cerah. Wajah sukacita karena sahabat datang. Yang terjadi apa? Makannya banyak sekali, ya. Banyak. Ketika makannya banyak, istri mulai khawatir. Ini jangan-jangan makan yang terakhir Bapak Ibu, karena sebelumnya nggak mau makan. Begitu sahabatnya datang, semangat makannya berkobar-kobar, ya.
Nafsu makannya itu naik berkali lipat Bapak Ibu. Istri mulai khawatir, mulai takut, mulai gelisah. Saya katakan, saya tahu, saya kenal sahabat saya. Ya, tugas kami belum selesai. Kenapa belum dipanggil sama Tuhan, belum pulang ke rumah Bapak? Padahal kendaraan hancur, darah keluar banyak sekali karena tugas penginjilan kami belum selesai. Seandainya tugas kami belum selesai, tanpa kecelakaan pun kami berdua sudah ke rumah Bapak. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih. Betapa saudara mendukung kami, betapa saudara mensupport, mendoakan, menasehati kami. Saya ingin bacakan satu firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Saudaraku, ketika kita mengenal kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dan ketika kita melakukan penginjilan, setia di ladang misi, menjaga sikap hati dan motivasi, apa yang terjadi? Sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita adalah anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, saya teringat hari-hari ini kami melihat berdua di media sosial betapa banyak orang Batak, terutama sekali pemuda-pemudi Batak, pemuda-pemudi Nias, bahkan ada bapak-bapak Batak dan Nias yang sudah dimualafkan. Begitu mereka mualaf Bapak Ibu, sangat disayangkan. Lason hara. Apa itu lason hara Bang Pendi? Mulutnya jahat, lidahnya jahat, suka mengutuk, suka menghina, suka mencemooh, suka mencaci maki. Dulu masih berada di dalam kasih Tuhan, dalam Kristus Bapak Ibu. Tidak mau menghina agama lain, tidak mau menghina sesembahan lain, tidak mau menghina kitab suci lain. Tetapi begitu dimualafkan, dia jadi mualaf, mau menghina. Bahkan tiap saat menghina. Live pagi di TikTok menghina, live siang di TikTok menghina Alkitab, live sore dan malam di TikTok menghina Bapak Ibu. Jadi saudaraku, saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, dan semalam kami sharing bersama dengan keluarga yang ada di daerah Balige, di pasar Balige Bapak Ibu, ya. Kami sharing supaya Bapak, Mama jaga anak Bapak, jangan sampai jadi mualaf. Jaga saudara-saudara Bapak, jangan sampai jadi mualaf. Bapak Ibu, ketika seseorang meninggalkan Yesus, kita sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kami ingin, ini mobil bekonya sudah masuk dan sebentar lagi kami juga harus masuk. Harus masuk ke kapal. Bapak Ibu, dukung dalam doa. Amin. Bawa dalam doa syafaat. Kami sangat butuh doa syafaat. Kami sangat butuh support saudara. Amin. Kami sangat butuh nasihat saudara. Amin. Besok sore kami ada pertemuan dengan beberapa mualaf. Bapak Ibu, dukung dalam doa supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan saudaraku, kami ingin mengakhiri live ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami, ada nomor rekening kami di deskripsi. Bapak Ibu dukung, Bapak Ibu support. Semua berkat yang Bapak Ibu berikan, kita pergunakan untuk misi penginjilan. Nah, saudaraku, saat ini kami mau masuk ke kapal penyeberangan. Ya. Pesan kami yang terakhir, Bapak Ibu jaga putra-putri kita. Kita sudah tua, mereka tidak lagi menginginkan kita. Yang mereka inginkan, kuasa kegelapan menginginkan putra-putri kita. Kuasa kegelapan menginginkan pemuda-pemudi kita, Bapak Ibu. Jaga mereka. Ya, jangan sampai pemuda-pemudi kita itu tersakiti hatinya gara-gara tingkah laku kita. Ya, jangan sampai mereka jadi kepahitan gara-gara melihat kehidupan kita para hamba Tuhan. Dan juga orang tua, jangan sakiti hati anakmu sehingga mereka berkata, apa juga orang Kristen, apa juga tiap hari ke gereja, apa juga tiap hari beribadah, apa juga tiap hari baca Alkitab, tetapi hidup jauh dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Hidup jauh daripada khotbah di mimbar, hidup jauh daripada kasih Tuhan. Kita bisa khotbah di mimbar 45 menit sampai 1 jam, tetapi bisakah khotbah
yang kita ajarkan di mimbar bisa kita hidupkan di luar mimbar. Ini harus kita hidupkan. Firman Tuhan itu harus dihidupkan Bapak Ibu, agar orang-orang di sekitar kita melihat kita, mereka mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Ya, ini yang selalu kami berdua ajarkan, baik kepada istri kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya berdua tidak tahu ya, kalau kami bertemu, keberanian kami itu Bapak Ibu luar biasa. Hilang ketakutan kami Bapak Ibu kalau kami sudah ketemu. Dimanapun saudara, nama Yesus kami selalu serukan. Dimanapun. Kenapa? Agar mereka mendengar nama Yesus. Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kami ingin masuk ke kapal. Saudaraku, apa yang disampaikan silakan. Ya, saudara yang terkasih, dukung dan doakan kami. Dalam pelayanan ini kita akan kembali pelayanan pulau ke pulau. Ini kita akan masuk lagi ke pulau, saudaraku, dukung doakan. Ya, ini memang tidak bisa lagi dihambat, saudara. Tidak bisa dihambat. Meskipun, saudaraku, ya jujur, ini memang masih agak tebal ini saya rasa ya. Bahkan di sini, tapi dalam pelayanan Tuhan bekerja dan Tuhan pasti cukupi dan Tuhan pasti jaga dan sembuhkan saya. Dan saya percaya doa, dukungan, support Bapak Ibu Saudara sangat berarti buat kita semua. Demikian yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bagaimana matikan saudaraku?